Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, yes. Kalian hari ini sangat semangat karena kalian tadi habis mengikuti upacara bendera. Apa tadi ada yang berdiri di depan? Ada siapa? Siapa? Akmal, Safa. Iya, kenapa lupa lagi tidak membawa topi sama dasi? Padahal kita sudah mempunyai jadwal untuk isi apa? Jurnal kebiasaan anak Indonesia. Berarti Safa dan yang tidak membawa perlengkapan tidak mengisi jurnal. Tadi bagi yang sudah sarapan angkat tangan. Ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Satu yang belum sarapan. Rehan, kenapa Rehan? Rehan belum sarapan? Belum. Pagi harus wajib sarapan dulu karena kita untuk menuntut ilmu, untuk bersekolah harus membutuhkan energi yang banyak. Ya, coba Pak Guru akan absen dulu. Ada yang tidak berangkat sekolah ini. Tengok teman kalian. Coba ada yang belum berangkat siapa? Haikal, Aisyah, terus? Hafi'i. Ini sudah. Lalu ya. Baik, ya. Baik, anak-anak, hari ini Pak Guru ingin kalian semangat, tetap belajar dengan baik, memperhatikan Pak Guru nanti saat akan memberikan materi. Apa kalian sudah sepakat sama peraturan yang Pak Guru berikan? Sepakat ya? Tenang, fokus dan mengerjakan tugas ya. Untuk mengawali pada pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama bernyanyi dengan menyanyikan lagu yang berjudul Lagu dari Sabang sampai Merauke. Boleh berdiri semua, coba berdiri semua anak. Ya, nanti menggunakan tepuk tangan supaya tidak sepi ya. Siap? Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulang sambut menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Semangat, semangat. Tadi sudah Pak Guru berikan teks untuk supaya kami bisa bernyanyi karena kalian tidak terbiasa menyanyikan lagu ini, makanya tadi Pak Guru memberikan teks yang besar. Biasanya kalian menyanyikan lagu apa? Halo Bandung, terus Garuda Pancasila ya, untuk minggu depan nanti perhatikan ke papan tulis apa yang ada di papan tulis. Dongeng Fabel. Nah, pada hari ini jadwal kita bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang dongeng. Kalian belum tahu apa itu dongeng, nanti Pak Guru akan berikan materinya. Nah, sebelum memasuki materi, Pak Guru akan menyampaikan dulu tujuan belajarnya karena penting. Kalian belajar tujuannya untuk apa? Kalian harus tahu. Ada yang bisa membantu Pak Guru bacakan? Coba. Yang pertama, kalian mempelajari tentang dongeng Fabel. Ya, kedua, kalian bisa tahu cerita dongeng yang seperti apa, jenisnya, judulnya apa, seperti itu. Terus, pembelajaran yang ketiga tujuannya adalah menentukan unsur dongeng. Nanti Pak Guru akan sampaikan lagi materinya, akan jelaskan. Terus pembelajaran yang keempat, kalian nanti praktek maju ke depan. Nanti kalian bisa
maju ke depan untuk mempraktekkan, membacakan ilustrasi dongeng. Apakah sudah siap? Yang terakhir mengerjakan soal evaluasi lembar kerja peserta didik. Nanti Pak Guru akan sampaikan dan nanti Pak Guru akan buat kelompok supaya kalian bisa bisa berbagi dengan teman. Oh ya, membantu teman contohnya seperti ini. Sebelumnya Pak Guru akan membuka video tikus dan singa. Nanti kalian tugasnya menyimak apa sih ceritanya nanti dan bagaimana. Ya? Bentar ya, ini Pak Guru akan menyetel ya video. Ya. Perhatikan. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tertidur pulas di bawah pohon. Dan semua. Ini namanya hewan apa? Tikus. Ada berapa kaki? Iya. Rupanya tikus menginjak kulit pisang hingga ia tergelincir dan terjatuh tepat di wajah singa. Tak sengaja, ekor tikus masuk ke hidung singa. Ia membuat singa terbangun dengan marah sambil mengalung dengan keras. Singa segera menangkap tikus itu dengan cakar besarnya. Tikus mulai ketakutan dan mohon kepada singa untuk tidak memakannya. Ceritanya nanti perhatikan. Singa setuju dengan penawaran tikus dan melepaskannya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan menyusuri hutan. Ia melewati pepohonan yang terdapat sebuah perangkap. Kakinya menginjak perangkap tersebut hingga ia masuk ke dalam jaring-jaring besar. Singa marah dan ketakutan sambil mengalung dengan keras. Tikus mendengar suara auman singa dan dengan segera ia berlari mencari singa. Jangan khawatir singa, aku akan menolong. Dengan segera tikus menolong singa dengan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memutus tali jaring-jaring. Akhirnya singa berhasil keluar dari perangkap. Karena singa merasa senang dan bangga dengan pertolongan tikus, ia mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih tikus, kau sudah menolongku. Aku berjanji tidak membuatmu takut lagi. Sama-sama singa. Pada akhirnya, singa dan tikus menjadi teman untuk selamanya. Ya. Ya sudah, kalian simak tentang dongeng yang bercerita antara singa dan tikus tadi bercerita tentang apa? Coba ada yang tadi memperhatikan ceritanya kira-kira tentang apa? Tikus hampir dimakan oleh singa. Tikus hampir dimakan oleh singa. Terus Singa kena jaring. singa kena jaring. Coba kelompok yang depan. Apa yang kamu tahu? Tadi melihat iya. Tikus menolong singa. Semuanya betul. Berarti kalian menyimak. Apa yang tadi diceritakan oleh dongeng ini yang mempunyai pesan moral bahwa
sesama makhluk hidup harus saling menolong, membantu. Buktinya tikus sama singa bisa berteman dengan cara tikus membantu menolong mengeluarkan jari-jari perangkap. Coba kalau tidak ada tikus, apakah singa bisa lari? Tidak, padahal singa itu sangat kuat, tapi tetap memerlukan bantuan hewan lain. Sampai sini kalian sudah jelas, sudah paham tentang dongeng itu apa? Dongeng itu menceritakan, tapi itu cerita yang belum pasti. Iya, cerita yang belum pasti digambarkan dengan tokoh hewan. Itu namanya fabel. Dongeng fabel adalah dongeng yang disampaikan atau diilustrasikan menggunakan tokoh hewan. Kenapa kok tokoh hewan? Karena tokoh hewan itu wataknya, sifatnya hampir menyerupai dengan manusia. Seperti tadi ada tolong menolong. Apakah kalian melihat anak lain sedang kesulitan? Kalian ada rasa ingin menolong? Iya, betul sekali. Itu hampir sama seperti yang diceritakan tadi. Nah, coba Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Cerita tikus dan singa termasuk ke dalam cerita dongeng? Betul atau salah? Betul. Termasuk ke dalam cerita dongeng. Lanjut. Apa itu cerita dongeng? Dongeng merupakan cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi masih belum diketahui itu nyata atau tidak. Kelompok 3 ini berbicara sendiri, berarti sudah paham? Paham. Apa tadi yang disampaikan Pak Guru tentang apa? Singa dan tikus. Tikus termasuk dongeng bukan? Dongeng. Salah satu contoh dongeng adalah fabel yang tadi diceritakan. Fabel ialah cerita tokohnya hewan atau binatang. Kalau ditanya, fabel itu apa? Dongeng yang menceritakan, tapi yang menjadi tokohnya itu hewan atau binatang. Tadi binatang apa yang kalian temui tadi di sana? Singa dan tikus. Itu namanya contoh tokohnya. Tokohnya berarti ada 2, singa dan tikus. Sampai sini kalian jelas? Lanjut. Contoh fabel yang terkenal. Coba ada yang bisa membantu Pak Guru membacakan? Kancil dan buaya yang mengajarkan kecerdikan dalam menghadapi situasi sulit. Pak Guru mau menceritakan waktu Pak Guru sekolah seperti kalian waktu kecil, selalu menceritakan, Bu Guru menceritakan tentang kisah kancil dan buaya, di mana kancil itu selalu ada kegiatan menyeberang dan buaya itu pasti di sungai. Bagaimana? Bikin jembatan. Iya, benar sekali. Buaya itu hidupnya di mana? Di perairan. Sementara kancil hidupnya di mana? Di daratan. Di darat. Apakah kakinya sama, mempunyai jumlahnya 4? Iya lah, kalau tidak kaki kancil berapa? Ya kan? Kaki kancil jumlahnya 4. Yang mengajarkan kecerdikan dalam menghadapi situasi sulit. Ketika kancil ingin menyeberang ke depan ke daratan yang lain, ada rombongan buaya. Tapi buaya itu kan hewan yang buas. Kalau kancil mau menyeberang pasti akan dimakan sama buaya. Tapi kancil itu cerdik, pintar. Dibuat jembatan. Iya, dibuat jembatan. Meminta buaya, saya mau menyeberang. Apakah buaya mau membantu saya? Buaya itu menjawabnya bagaimana? Kalau saya membantu kamu, saya diberi apa? Daging. Nah, terus si kancil menjawab, nanti diberi Sama kamu. Iya, diberi daging sama buah-buahan. Kalau kalian diberi daging sama buah-buahan menolong orang, kalian semangat tidak? Semangat. Setelah itu, kancilnya menyeberangi sungai dengan bantuan buaya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, minggu lalu kalian sudah membuka halaman berapa ya? Kemarin 45 ya.
Iya. untuk membaca kuda-kuda dan kelinci. Kisahnya yang masih ingat siapa? Rafif, coba apa yang diambil dari kisah kuda-kuda dan kelinci waktu itu, waktu minggu yang lalu? Coba, ayo diingat-ingat terus. Apa yang kamu ingat waktu membaca ilustrasi kuda-kuda dan kelinci? Kuda-kuda dan kelinci balapan. Betul. Terus apa lagi? Yang menang kuda-kuda. Yang menang kuda-kuda. Terus siapa yang mau membantu lagi? Kita. Kelinci dan kuda-kuda berteman lagi. Siapa yang mau membantu lagi? Ilham yang semangat keras. Kelinci sombong Terus? karena cepat. Karena cepat, bagus sekali. Kelinci sombong, maksudnya Ilham itu kelinci mempunyai sifat yang sombong karena bisa Lari cepat. larinya cepat sama kuda-kuda. Itu bagus sekali. Tepuk tangan buat kelas 2. Nah, di sini kalian berarti paham apa sih yang dimaksud dengan cerita atau contoh fabel yang terkenal. Ini mengajarkan kepada manusia supaya menjadi mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadinya kuda-kuda dan kelinci bukan menjadi teman, tapi setelah ada kejadian menjadi berteman pas lagi balapan. Contohnya kalau di kelas 2 ada yang pintar, apakah perlu sombong? Tidak. Jangan. Harus mengajari teman yang tidak bisa. Apakah sudah dipraktekkan di kelas 2? Sudah. Apa kelas 2? Anaknya ramai sekali kalau tidak ada buku dan pak guru? Tidak. Ya, bagus sekali ya. Lanjut. Menampilkan dongeng menunjukkan kecerdikan. Ada 3 macam latar dongeng, yaitu latar tempat kejadian. Coba Pak Guru mau memberikan pertanyaan kepada Umar. Tadi tempat kejadiannya waktu dongeng singa dan tikus di mana kira-kira kejadiannya? Di hutan. Kenapa Umar tahu itu di hutan? Umar melihat apa? Pohon. Bagus. Umar melihat pohon. Berarti itu. Karena habitatnya di situ, bukan di rumah. Betul sekali. Siapa yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu, Rafif? Kenapa tempatnya di hutan? Karena indah. Ikhwan mau membantu? Tidak. Ikhwan tidak mau membantu. Siapa? Rafif? Adit? Tidak. Kita? Iya. Cukup ya dengan jawabannya. Rafif sama Umar. Latar tempat terjadinya peristiwa, misalnya di contoh tadi hutan. Hutan terlihat ada pohon, terus ada gunung, ada buah-buahan. Nah, itu namanya latar atau tempat. Sampai sini sudah jelas? Jelas? Kita sudah jelas? Apa itu latar? Coba disampaikan. Latar itu apa? Latar itu tempat kejadian peristiwa dongeng tersebut. Tadi sudah disampaikan sama Rafif dan teman-temannya. Latarnya di mana? Di hutan. Kalau latarnya di sekolahan, apakah baik atau tidak? Tidak, malah berbahaya. Coba kelompok 1, 2 ini kurang semangat duduknya. Coba yang semangat lagi. Terus latar waktu. Waktu terjadinya peristiwa itu kira-kira waktunya kapan? Ada yang bisa membantu Pak Guru Haji? Coba angkat tangan. Ilham? Waktunya pagi. Siang. Terus? Besok pagi. Besok pagi. Berarti pagi ya? Iya. Waktunya kapan kejadian singa dan tikus? Kira-kira? Pagi. Betul. Siang. Karena masih ada sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari, maka tidak akan terlihat jelas bentuk dari tokoh singa dan tikusnya. Tidak terlihat keindahan alamnya. Sampai sini Ilham jelas? Jelas. Ilham tetap konsentrasi. Terus latar suasananya. Suasana yang saat peristiwa terjadi itu menyenangkan atau sedih atau mencekam, kira-kira kalian bisa membantu Pak Guru?
Apa? Senang. Tadi cerita dari singa dan tikus senang. Terus apalagi? Apakah ada cerita sedihnya? Tidak ya? Iya, tidak ada. Berarti ceritanya termasuk ke dalam cerita yang menyenangkan. Nah, Pak Guru tanya, dari cerita yang tadi disampaikan, kira-kira pesan moral yang diceritakan oleh dongeng itu apa? Pesannya? Cerita dari singa dan tikus. Kalian bisa menggambarkan, nanti bisa diceritakan nanti pesannya apa saja. Kenapa tikus berteman dengan singa? Tadi kenapa? Karena sudah membantu. Kalau kalian menolong sesama, yang pertama kalian mendapatkan pahala. Yang kedua, suatu saat kalau kalian mendapatkan kesulitan, kalian juga akan mendapatkan pertolongan. Kenapa ada singa menjadi temannya tikus, padahal tikus itu harusnya menjadi makanannya si singa? Karena tikus sudah bilang jangan memakan. Iya, karena tikus sudah bilang tolong jangan makan, nanti kamu tidak akan saya bantu. Dari situ menjadi satu peristiwa yang sangat indah, nanti menjadi pertemanan. Nah, terus selanjutnya bagaimana kalian kalau tahu itu ceritanya kok sedih? Itu dilihat dari apa? Singa yang kejebak. Pintar. Kalau singa yang kejebak itu sedih atau bahagia? Sedih. Itu jelas sedih karena singa itu membutuhkan pertolongan. Seperti contohnya di kelas 2 saat Iwan pakai berangkat ke sekolah. Pada saat itu Pakai tidak membawa bekal. Ya. Bekalnya ketinggalan. Apakah Pakai sedih? Sedih. Iya, Pakai sedih karena melihat temannya Membawa bekal semua. Terus apa yang Adif lakukan? Membaginya. Ya, sampai sini kalian sudah jelas ya. Untuk tolong menolong, untuk saling membantu dalam kebaikan. Terus nanti Pak Guru akan bagi kelompok kerja. Bagaimana nanti kalian bisa maju ke depan. Tapi nanti sebelumnya Pak Guru akan tunjuk dulu untuk mempraktekkan contoh seperti video yang sudah disampaikan. Kira-kira yang mau maju untuk praktek siapa? Untuk membacakan ada Rafif, siap? Untuk kelompok 3 Rafif. Untuk kelompok 1 ada? Kelompok 1 Gita. Coba maju dulu. Beri tepuk tangan untuk yang sudah beri maju. Tepuk tangan yang semangat. Yo. Nanti dibacakan tugasnya kalian sampai sini. Nah, Adif akan berperan. Rafif akan berperan menjadi ular. Gita akan berperan menjadi tikus. Berarti nanti si ular kalau belum waktunya membaca, berarti jangan dulu membaca. Sudah siap untuk mendengarkan cerita fabel ular dan tikus? Sudah. Coba duduknya yang rapi, yang semangat. Omar, Rehan, sama kelompok 1, 2 perhatikan dan mendengarkan, menyimak baik-baik. Siap apa belum? Siap. Berarti nanti Rafif membaca dengan ucapan wahai tikus. Paham? Iya, nanti tugasnya kamu membacakan dengan ular tersebut di bawahnya. Oke, nah tugasnya kita membaca hai ular. Sampai sini jelas? Iya. Pak Guru akan bacakan, kalian tugasnya mendengar. Di suatu ketika, ini bacaan dongeng seperti ini. Ya. Di tengah gurun pasir terdapat seekor ular yang sedang kelaparan. Coba praktekkan ular sedang kelaparan. Bagus sekali. Sayangnya
ia tidak mempunyai makanan sendiri. Tidak mempunyai makanan sendiri. Pada gurun pasir itu hiduplah seekor tikus yang keberadaannya tidak jauh dari ular. Namun ia sedang asik melahap makanannya. Sebenarnya sang ular sangat ingin memakan tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Ular tersebut menjadi sangat tidak senang melihat kelakuan tikus yang terlihat angkuh karena memiliki makanan yang berlimpah. Sekarang tugasnya Raffi membacakan menjadi tokoh ular yang keras. Ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Ujar ular sambil mendekati tikus yang sedang makan. Ya, lanjut Mbak, kita lanjut. Hai ular, berusaha dan berbicara. Jangan hanya berani Mengancam. kalau kau hanya bisa mengancam seekor Semut pun bisa kata tikus tersebut. Ya, cukup tepuk tangan buat teman-teman yang sudah berani maju untuk tangan. Setelah tadi ada peragaan dari teman-teman kalian, coba Umar, Rehan, kalau mau maju maju. Jika mau maju berarti harus memperhatikan. Pak Guru tanya, latar atau tempat yang terjadi tadi di mana gitu? Latarnya di mana? Di gurun pasir. Kira-kira latar waktunya kapan? siang Pagi atau siang? Pagi atau siang? Siang. Kalau pagi berarti ada udaranya sangat dingin. Tadi sudah diceritakan udaranya sangat panas. Sampai sini kalian jelas apa belum? Jelas. Dongeng yang disampaikan selalu memberikan pesan moral supaya kalian mencontoh hal-hal positif yang diceritakan pada dongeng itu. Lanjut ya. Masih semangat? Untuk bab 5 ini yaitu tentang berteman dengan keragaman. Keragaman itu ada 4 pertemuan. Pertemuan pertama ini Pak Guru mengajarkan kalian tentang apa itu dongeng, mengenal dongeng, dan selanjutnya nanti di pertemuan kedua kalian bisa membaca dengan baik, terus menentukan kata benda, kata sifat, terus kalian bisa menentukan tanda koma. Kalian awalan ini kalian baru belajar membaca, menyimak apa yang didengarkan itu apa, sampaikan pesannya seperti itu. Ya, jelas? Jelas? Terus kalian nanti akan akan bagikan lembar kerja, nanti dibuat kelompok, kalian menulis, terus praktek lagi ke depan, dibaca yang jelas supaya teman-teman kalian itu bisa paham. Hari ini kelihatannya kurang semangat, biasanya ramai sekali, tumben hari ini jadi rapi sekali. Ya, biasanya ramai sampai lari-lari kalau Pak Guru sedang mengajar ya. Pak Guru akan bagikan kelompok kerja atau kelompok belajar. Untuk kelompok 1 ada Fakih, kita, Adik. Siapa yang mau menjadi ketuanya?
Salah satu coba siapa? Aku. Adik bapak kita. Aku. Adik? Ya berarti nanti menjadi ketua harus berani maju ke depan. Pak Guru akan berikan kelompok 1, kelompok 2. Siapa yang mau menjadi ketua? Ilham? Ya, Ilham. Terus lanjut ke kelompok 3. Yang mau menjadi ketua siapa? Ya, sama satunya. Semuanya perhatikan dan baca petunjuk pengerjaannya. Sudah dilihat? Perhatikan petunjuk pengerjaannya. Di situ ada gambar apa saja? Singa dan tikus. Gambarnya sudah urut apa belum? Sudah urut. Iya, tapi di situ belum ada keterangannya. Kira-kira itu keterangannya untuk nomor 1, tikus sedang titik. Kalian sampai sini jelas? Kalian menulis kegiatannya singa sama tikus. Gambar nomor 1 ada gambar tikus dan singa. Singa kira-kira itu sedang baik-baik saja atau tidak? Sedang marah atau tidak? Sedang marah, mau memakan tikus. Nah, tugas kalian adalah berdiskusi. Dalam satu kelompok ini berdiskusi. Kalian menentukan untuk kelompok 1, untuk nomor 1, kira-kira ini peristiwanya sedang terjadi apa? Apakah tikus sedang memakan? Apakah tikus sedang memakan singa atau sedang berlari? Itu dijelaskan. Ditulis semampunya. Kalian lihat gambarnya, terus ditulis. Itu ini lagi sedang apa? Bersalaman. Betul. Ya. Ini ada satu lagi untuk kelompok 2. Sudah? Pak Guru beri waktu 5 menit untuk mengamati. Itu untuk dikerjakan kamu Ilham. Ini ada gambar 1 sampai dengan 6. Ini kegiatannya si tikus sama singa ini sedang apa? Tikus sedang lari dikejar singa. Terus ditulis di nomor ini. Jelas? Iya. Betul. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk mengamati gambar. Terus 10 menit kalian mengerjakan dengan baik. Kalau tidak mendapatkan lembar soalnya, berarti tugasnya Mas Fakih membantu untuk mencari jawabannya. Dimatiin guys ya. Kalau tidak paham, tidak jelas, tanya sama Pak Guru. Jangan lupa untuk nama kelompoknya kelompok berapa. Kelompok 3 diberi nama anggota, ditulis. Tulisannya sing rapi. Gambar 1 menceritakan tentang apa, latarnya di mana, tokohnya siapa saja. Ya, ditulis. Iwan membantu Ilham. Ilham biasa ini Ilham. Bantu. Gambar 1. Ini ada tokoh berapa? Ya betul. Ini tokohnya apa saja? Ditulis kegiatannya. Terus latar tempatnya di mana? Di pohon, di hutan. Ya. Sampai juga diamati visit gambarnya. Ada kejadian apa, sedang apa, ditulis terus dicocokkan gambar kedua ini kira-kira sedang apa. Ditulis sedang singa sedang mengejar tikus. Ya. Coba kelompok 1 sudah mulai selesai apa belum? Belum. Ya, kurang 4. Dibantu Fakih. Ya.
saling berdiskusi, saling membantu sehingga menangkap tikus. Cukup kalian melihat gambarnya, itu kan bisa menjawab. Gambar nomor 5 semisal singa titik-titik ada perangkap. Rehan, coba mana tulisannya? Rehan tulisannya sudah bagus, tapi semangat latihan. Gambar 3 singa. Ya, Umar tulisannya diperhatikan besar kecilnya. Gak ada apanya? Soal mengerjakan sampai halaman 6. Tujuhnya ini untuk penutupan, nggak usah dikerjakan. Memang ini tidak masuk ke cerita. Gambar nomor 7. Yang masuk ke cerita pengerjaannya 1 sampai dengan 6.